Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 membahas tentang insiden Super Semar. Super Semar itu merupakan singkatan dari surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Super Semar ini keluarnya itu pada tanggal 11 Maret 1966. Kemudian ada beberapa versi tentang Super Semar ini. Yang pertama itu versi dari TNI ya. Menurut versi dari TNI, Soekarno itu menginstruksikan kepada Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan agar mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh Soeharto untuk dilakukan pengamanan. Maka dari itu keluarlah surat perintah 11 Maret itu. Kemudian menurut versi resminya, awal mulanya keluarnya Super Semar ini terjadi pada tanggal 11 Maret 1966. Kemudian pada waktu itu Soekarno sedang mengadakan sidang pelantikan Kabinet Dwi Kora yang disempurnakan dan kemudian dikenal dengan Kabinet 100 Menteri ya. Pada sidang dimulai, Brigadir Jenderal Sabur melaporkan ya bahwa banyak pasukan liar atau tidak dikenal yang berkeliaran di luar sana kemudian diketahui oleh pasukan Kostrad yang di bawah pimpinan Mayor Jenderal Kemal Idris yang bertugas menahan orang-orang yang berada di kabinet yang mereka itu terlibat dengan gerakan G30S PKI ya. Kemudian ada banyak versi-versi yang lain yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Rika dan Mbak Ubudia. Terdapat beberapa kontroversi. Kontroversi terbesar saat ini yaitu tidak diketahui secara jelas keberadaan dari Super Semar tersebut. Dan di antara kontroversi yang lain yaitu yang pertama, kontroversi bahwa Super Semar dijadikan sebagai alat kudeta. Super Semar ini bukan hanya akronim dari surat perintah 11 Maret. Akan tetapi, Super Semar ini disebut sebagai mandat yang diberikan Presiden Soekarno kepada Soeharto yang saat itu merupakan Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Dalam naskah Super Semar tersebut, disebutkan bahwa Soeharto dapat mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk mengawal jalannya pemerintahan pada saat itu. Setelah Soekarno pulih, Soekarno berharap bahwa mandat tersebut dikembalikan kepada Soekarno lagi. Namun, Soeharto kemudian melakukan sejumlah langkah strategis yang dianggap merugikan Soekarno. Langkah Soeharto tersebut disesali oleh Soekarno yang dianggap telah melampaui wewenang pengemban Super Semar. Presiden Soekarno juga membantah bahwa Super Semar adalah transfer kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya saat peringatan proklamasi pada tahun 1966. Svi Warman Adam menilai bahwa Super Semar dijadikan alat bagi Soeharto untuk melakukan kudeta merangkak kepada Soekarno. Dikutip dari arsip harian Kompas, Soeharto yang saat itu sedang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa Super Semar hanya dijadikan sebagai bahan atau alat untuk membubarkan PKI dan juga menegakkan kembali wibawa dari pemerintah. Kontroversi Super Semar yang kedua yaitu sosok yang terlibat. Secara mendasar, sosok yang terlibat dari Super Semar yaitu Presiden Soekarno dan juga Letjen Soeharto. Namun ternyata surat itu tidak diberikan secara langsung oleh Soekarno kepada Soeharto, melainkan melalui 3 perantara jenderal. Yang pertama yaitu Brigjen Amir Mahmud, yang kedua yaitu Brigjen M. Yusuf, dan yang ketiga yaitu Maijen Basuki Rahmat. Sempat muncul desas-desus bahwa ada jenderal keempat yang hadir, yaitu Wakil Panglima Angkatan Darat Brigjen Maraden Pangabean. Bahkan, Ajudan Soekarno mengatakan bahwa Maraden sempat menodongkan pistol
kepada Soekarno saat meminta dibuatkan surat mandat tersebut. Namun, pernyataan dari ajudan Soekarno tersebut dibantah oleh Maraden dan juga M. Yusuf yang hadir pada peristiwa tersebut. Ya, selanjutnya yaitu apakah Soekarno menyesali Super Semar? Ya, pada saat itu keberadaan naskah asli dan perbedaan interpretasi mengenai Super Semar menjadi permasalahan. Soekarno menilai bahwa Soeharto tidak berhak melakukan itu, walaupun ia menggenggam Super Semar. Ia akhirnya mengeluarkan Supertasmar, yaitu surat perintah 13 Maret 1966. Ia merupakan surat perintah yang dikeluarkan Soekarno untuk mengoreksi Super Semar dalam buku menggugat kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapo ke Super Semar pada tahun 1998. Karya A.M. Hanafi disebutkan bahwa kelahiran Supertasmar berawal ketika Soekarno marah mendengar kabar bahwa Partai Komunis Indonesia dibubarkan oleh Soeharto. Kekeliruan langkah Soeharto dalam menginterpretasi Super Semar itulah yang memicu Soekarno mengeluarkan Supertasmar. Supertasmar itu berisi pengumuman bahwa Super Semar bersifat administratif atau teknis dan tidak politik. Soeharto juga diminta untuk segera memberikan laporan kepada Presiden. Namun sampai saat ini keberadaannya tidak jelas. Super Semar dan Supertasmar yang asli belum bisa diketemukan, bahkan pencarian sampai Sekretariat Negara. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Asfi Warman Adam menilai bahwa Super Semar merupakan blunder yang dibuat Soekarno. Ya, selanjutnya yaitu Super Semar ada berapa versi. Keraguan Super Semar yang dipublikasikan secara luas muncul setelah Presiden Soeharto dan Orde Baru atau Orba tumbang pada tahun 1998. Saat ini Super Semar yang beredar di tengah masyarakat ada 3 versi. Ketiga versi itu tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Namun, 3 naskah Super Semar yang disimpan dalam brankas anti api milik ANRI di Jalan Ampera Raya, Jakarta Selatan dipastikan tidak autentik alias palsu. Kepalsuan bahwa naskah itu palsu diperoleh setelah dilakukan uji forensik di Laboratorium Polri pada tahun 2012. Adapun 3 versi itu, yang pertama adalah Super Semar dari Sekretariat Negara dengan ciri-ciri jumlah halaman 2 lembar, berkop burung Garuda, diketik rapi, dan di bawahnya tertera tanda tangan beserta nama Soekarno. Kedua, Super Semar yang diterima dari Pusat Penerangan TNI Angkatan Darat dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, berkop burung Garuda, ketikan tidak serapi versi pertama. Terus penulisan ejaan sudah menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku pada saat itu. Jika pada versi pertama di bawah tanda tangan tertulis nama Soekarno, Sukarno, pada versi kedua tertulis nama Soekarno, Soekarno. Yang ketiga yaitu nama Super Semar yang diterima dari Yayasan Akademi Kebangsaan dengan ciri jumlah halaman 1 lembar, sebagian surat robek sehingga tidak utuh lagi, kop surat tidak jelas, hanya berupa salinan.